Everybody sing that shit. Shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, yaitu dalam seri kuliah teknik tenaga listrik untuk materi 6, yaitu tentang rangkaian RL seri pada arus bolak-balik. Rangkaian seri RL atau rangkaian RL seri, dimana ini adalah R lambatan dan ini adalah L adalah induktansi atau lilitan. Maka kalau kita ukur tegangan di sini, yang itu kita ukur adalah tegangan PR, dan di sini adalah tegangan PL, dan ini adalah arus yang terjadi karena adanya sumber, maka akan timbul atau mengalir arus sebesar I. R dan L seri, maka arus yang mengalir pada komponen R dan L adalah sama, artinya sama dalam besar maupun beda fasa. Pada rangkaian seri AC, maka berlaku suatu penjumlahan fasor karena arusnya sama, maka yang kita jumlahkan adalah PS, itu merupakan penjumlahan dari PR ditambah dengan PL. Jadi, tapi itu adalah merupakan penjumlahan vektor. Kalau seandainya di DC, maka itu adalah merupakan penjumlahan skalar biasa. Pada pembahasan RLC materi sebelumnya, diketahui bahwa pada R, arah fasor I dan VR adalah sama. Sedangkan untuk L, pada L, arah fasor VL itu mendahului sebesar pi per 2 atau 90 derajat dari arah I. Untuk rangkaian Untuk rangkaian seri RL, arus yang mengalir pada masing-masing komponen adalah sama, baik besar maupun arah dari fasornya. Maka arah arus akan digunakan sebagai arah acuan untuk menggambarkan, yaitu diagram fasor dari PS sama dengan VR ditambah PL. Nah, kita tahu bahwa pada R, yaitu dimana arah arus dan arah PR sama, kita asumsikan arahnya ke kanan. Sedangkan untuk VL, di L itu VL mendahului 90 derajat dari I. Nah, dimana I ini arah I ini akan kita gunakan sebagai arah acuan untuk menggambarkan fasornya. Nah, ini adalah I, dimana kita ambil arah ke kanan, yaitu sebagai arah acuan. Dimana VR sama dengan I kali R, dimana arahnya sama. Nah, maka ini adalah amplitudo dari VR. Sedangkan untuk VL, yaitu I kali XL, dia mendahului, V nya mendahului sebesar 90 derajat, berarti dia ke atas, dan ini adalah amplitudo dari VL. Nah, kalau saya lakukan penjumlahan secara vektor, maka kita tarik garis ke sana, maka ini adalah VS, berarti VS merupakan penjumlahan dari vektor dari VR ditambah VL. Nah, maka besarnya VS tidak lain, berarti amplitudo VS ini tidak lain adalah sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL kuadrat, itu sesuai dengan hukum Pythagoras. Kalau kita masukkan bahwa VR sama dengan I kali R, berarti di sini, dan VL sama dengan I kali XL, sehingga saya dapatkan VS sama dengan akar dalam kurung IR kuadrat ditambah IXL kuadrat. Nah, dimana dia arusnya sama, maka bisa kita keluarkan, sehingga V atau VS sama dengan I kali akar dalam, yaitu R kuadrat ditambah XL. Nah, VS berarti sama dengan I kali I, berarti VS sama dengan I kali Z. Z itu adalah impedansi, berarti Z adalah impedansi atau R pengganti. Maka kalau kita lihat dari tabel ini, dari grafik ini, yaitu VS itu merupakan I kali IZ, dan VR sama dengan I kali R, dan VL sama dengan I kali XL. Maka dimana Z itu tidak lain sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL kuadrat.
Nah, maka itu yang disebut dengan yaitu impedansi, atau kalau di dalam rangkaian R itu adalah sebagai R pengganti, R ekuivalen ya. Dan maka kalau di dalam sini, di dalam AC disebut dengan istilah impedansi, di mana satuannya adalah ohm. Sedangkan theta ini adalah beda fase antara arus dan Vs, sehingga saya dapatkan tangan psi sama dengan VL dibagi dengan VR. Dari diagram ini dapatkan VL dibagi dengan VR, atau sama dengan, nah, kalau kita masukkan, kalau dari diagram ini masing-masing karena I nya sama, maka kita bagi dengan I, maka ini akan mendapatkan Z, dan di sini akan mendapatkan XL, dan di sini adalah R, dan ini adalah psi. Sehingga tangan psi tidak lain adalah bisa kita tuliskan dalam bentuk XL dibagi dengan R. Nah, dimana XL itu adalah sama dengan omega L, berarti sama dengan omega L per R. Sedangkan untuk besarnya psi itu tidak lain adalah arkes tangen dari, saya ambil salah satu ya, XL dibagi dengan R. Ini yang disebut dengan beda fase antara arus terhadap tegangan yang kita berikan, tegangan sumber. Sedangkan IM itu adalah amplitudo arus, berarti VM dibagi dengan impedansi atau Z. Itu adalah amplitudo arus pada rangkaian. Sehingga kalau kita teruskan dalam suatu bentuk persamaan sin, berarti IM, kalau kita lihat di sini dari diagram bahwa I itu dia terlambat ya, terhadap Vs. Nah, karena Vs yang kita berikan berarti Vs ini adalah sebagai acuan daya, maka I ini adalah terlambat, berarti I sama dengan IM sin omega T min psi. Sedangkan untuk Vs sama dengan Vm sin omega T ya. Berarti karena di sini adalah sumber yang kita berikan, yaitu sumber tegangan, yaitu sebesar Vs, yaitu Vm sin omega T, sehingga timbul arus yaitu sebesar I sama dengan Im sin omega T min psi, berarti dia terlambat yaitu sebesar psi derajat. Nah, kalau kita lihat dari sini, dari tabel ini, kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik, berarti kita dapatkan seperti ini. Berarti di sini adalah ini Vs saya, ya. Sedangkan ini adalah I. Ya. Berarti dia itu terlambat sebesar psi, yaitu berarti beda fase, berarti bedanya kali ini dari 0 sini 0, maka dari sini ini adalah psi adalah beda fase antara Vs dan I. Berarti kalau kita gambarkan ini Vs saya sumbernya, dan ini arus yang mengalir. Dia mempunyai amplitudo sebesar Im yang kalau arusnya, dan ini punya amplitudo sebesar Vn. Berarti ini amplitudo. Sedangkan untuk daya dari rangkaian RL seri, berarti P kita tahu bahwa P itu sama dengan Vs kali I ya. Dimana Vs nya adalah Vm sin omega T, kita kalikan ya, P sama dengan Vm sin omega T kali I adalah Im sin omega T min psi, sehingga P itu sama dengan Vm sin theta, saya gunakan theta ya, biar omega T kan sama dengan theta, tak ganti, berarti sin theta Im sin ini omega T ganti theta sudut omega theta min psi, berarti ini satuannya sudut ya. Kali ini fungsi dari waktu dan ini sudut, maka kita samakan, dia merupakan fungsi dari sudut, berarti omega T kita ganti dengan theta. Oke, maka dari sini kalau kita kalikan sehingga dapatkan Vm kali Im sin, berarti sin theta. Nah, dimana sin theta min psi. Nah, itu kalau kita dapatkan secara dari kalkulus atau kalkulus, dapatkan adalah sin theta cos psi min ya, min cos theta sin psi. Ini adalah dari aturan di kalkulus, sehingga dapatkan P atau daya sama dengan Vm kali Im, saya kalikan ya, sin kuadrat theta cos psi min sin theta cos theta sin psi.
ini hasil akhirnya. Nah, maka dari sini sin kuadrat di sini kita ubah bentuknya, persamaannya dari sin kuadrat theta sesuai yang materi sebelumnya, dimana ini adalah 1 min cos 2 theta per 2. Nah, sedangkan di sini ini sin kali cos, sin theta kali cos theta sama dengan sin 2 theta per 2. Itu aturan dari kalkulus. Di kalkulus sudah kita bahas di materi sebelumnya. Jadi saya dapatkan P sama dengan PM kali IM dalam kurung besar dalam kurung 1 min cos 2 theta per 2 kali cos psi min dalam kurung sin 2 theta per 2 kali sin psi. Nah, maka dari sini saya tuliskan lagi, saya tuliskan dalam bentuk yang lain, P sama dengan PM kali IM cos psi kali 2 per 2 cos psi per 2 min cos 2 psi cos 2 theta cos psi per 2 min sin 2 theta sin psi per 2. Saya kalikan ini ya, saya kalikan maksudnya ini kan ini kali 1 berarti bagi 2, yang ini cos 2 theta kali cos psi per 2, yang ini langsung berarti sin 2 theta kali sin psi per 2, langsung per 2, 2 nya bisa dikeluarkan ya. Berarti di sini dapatkan PM kali IM per 2 cos psi min cos 2 theta cos psi plus ya. Jadi saya akan tanda minus, tak kasih minus, tak keluarin, berarti ini tanda jadi plus sin 2 theta kali sin psi. Psi P berarti daya sama dengan PM kali IM per 2 cos psi ya. Yang ini kan berarti saya dapatkan adalah cos sin dan berarti di sini adalah menjadi cos 2 theta min psi ya. Berarti persamaan ini menjadi aturan di kalkulus ya, cos 2 theta min psi. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik seperti ini, berarti ini adalah ini VM, berarti ini adalah V nya, VM VS berarti sama dengan VM sin omega T, sedangkan ini harusnya dia terlambat sejauh psi ini harusnya. Maka kalau kita kalikan, berarti ini kalikan, berarti ini positif, ini negatif, berarti ini hasilnya negatif, maka positif di sini ya. Dan ini adalah beda fase ya antara PS dengan I. Nah, sedangkan daya yang bekerja atau bisa ditransfer ke menjadi bentuk yang lain atau ke yang disipasi oleh rangkaian, diserap oleh rangkaian, itu adalah yang disebut dengan daya rata-rata. Maka kita menghitung berapa daya rata-rata atau daya yang dapat ditransfer oleh rangkaian tersebut atau yang disipasi. Nah, untuk menentukan daya rata-rata dengan cara yaitu menentukan luas diintegralkan dan dibagi dengan panjang satu periode atau 2pi ya. Panjang theta 2pi, sejauh 2pi dia yaitu dari fungsi P ya, daya, dimana kita tahu P sama dengan VM per 2 per VM kali IM per 2 cos psi min cos 2 theta min psi ya. Nah, maka kita integralkan ya, berarti mencari luas sama dengan diintegralkan ya, aturan di kalkulus ya. Dan itu sudah dibahas di materi sebelumnya juga. Berarti saya dapatkan di sini P min atau P rata-rata tidak lain sama dengan VM kali IM per 2 integral dari 0 sampai 2pi ini, cos psi min cos 2 theta min psi per 2pi d theta. Oke. Maka kita jabarkan di sini berarti VM
P min sama dengan Pm kali IM per 4 ya, 2 kali 2 ini 4 pi cos psi, kan karena sudutnya adalah theta berarti ini adalah dianggap sebagai konstanta, dikeluarkan cos psi integral dari 0 sampai 2 pi d theta min, karena ini adalah integral dari 0 sampai 2 pi cos 2 theta min psi d theta. Maka kita tahu bahwa integral dari cos 2pi min psi d theta itu tidak lain adalah sin 2 theta min psi per 2. Nah, kita masukkan P min berarti sama dengan P min sama dengan Pm kali IM kali per 4pi kali cos psi nah, d theta berarti theta berarti ini bergerak dari 0 sampai 2pi. Sedangkan untuk yang ini hasilnya ini yaitu sin 2 theta min psi per 2 yaitu bergerak dari 0 sampai 2 pi. Oke. Nah, maka P min kalau saya masukkan sekarang Pm kali IM per 4 pi dalam kurung cos psi 2 pi min 0. Jadi kita masukkan theta ya, 2 pi min 0 min, ini pada min sin, berarti saya kalikan pi nya, berarti duanya theta akan ganti 2 pi, berarti di sini sin 4 pi min psi per 2 min, saya masukkan 0 kali 2 berarti 0 ya, berarti sin 0 min psi per 2. Oke, dimana kita tahu bahwa sin 4 pi min psi sama dengan sin min psi. Karena apa? Karena dia fungsinya berulang. Sinus itu kan berulang sebesar 2 pi, merupakan kelipatan dari 2 pi. Berarti dia berulang lagi. Berarti 0. Berarti akan dapatkan ini adalah dia berulang, maka dia akan menghasilkan sama. Maka saya dapatkan persamaannya menjadi P min sama dengan Pm kali IM 4 pi kali 2 pi, ini 2 pi ya, 2 pi cos psi min sin, yang ini berarti balik lagi dari sini berarti min sin dalam kurung min psi min sin dalam kurung min psi per 2, maka ini sama, maka bisa kita coret ya, berarti 0 ya. Sehingga persamaan yang ini menjadi 0 dan ini menjadi 2 pi tetap ya, berarti menjadi Pm kali IM per 4 pi dalam kurung 2 pi cos psi plus 0. Nah, maka karena ini sama, pi nya tak coret, 2 dan 4 bisa dicoret, berarti ini hilang, tinggal 2 di sini, sehingga saya dapatkan Pm kali IM per 2 cos psi atau beda fasa, cos beda fasanya ya. Berarti P rata-rata tidak lain adalah merupakan amplitudo dari tegangan yang diberikan dan kalikan arus, amplitudo dari arus dibagi 2 kalikan cos beda fasa antara arus dan tegangan yang terjadi. Nah, sehingga dari grafik ini, kalau kita lihat dari grafik ini bahwa Vs ini VL dan ini, sehingga kalau ini adalah I, saya ambil yaitu antara Vs dan I saja ya, saya ambil, berarti I ini IS atau I, dimana ini adalah amplitudo IM ya, dan VS nya ke sana berarti besarnya ini adalah PM, maka ya, jadi daya yang bisa ditransfer tidak lain adalah perkalian antara VM dan IM, dimana I nya itu diproyeksikan pada yaitu VM ya, berarti sekarang gitu ya, maka karena diproyeksikan pada IM, maka di sini adalah besarnya adalah IM cos psi. Sedangkan nanti yang ini adalah IM sin psi, itu adalah daya yang hilang. Sehingga P min P rata-rata yang bisa ditransfer, yang bisa dimanfaatkan dari rangkaian RL itu adalah Pm kali IM per 2 cos psi. Dari analisis diagram fasor terlihat bahwa daya rata-rata itu merupakan perkalian dari Pm, amplitudo dari Vs, dengan IM cos psi, yaitu amplitudo arus yang sepasa dengan Vs atau diproyeksikan ke Vs.
seperti ini itu. Nah, kalau misalkan saya contoh ini, saya punya rangkaian RL seri seperti yang digambar, dihubungkan dengan sumber tegangan Vm sama dengan 220 volt dengan frekuensi 50 Hz atau omega sama dengan 2 pf nanti ya. Nah, maka karena seri ya, dimana ini besarnya R nya adalah 3 ohm dan L nya adalah 0,01274 Henry. Nah, sedangkan sumber ini adalah sama dengan 220 sin omega T, omega berarti 2 pf ya, berarti 314 ya, 14 T. Nah, RL seri artinya arus yang lewat pada R dan L adalah sama baik besar maupun arah. Berarti arah arus akan digunakan sebagai arah acuan untuk menggambarkan penjumlahan vektor dari Vs sama dengan VR ditambah VL. Nah, maka gambarnya seperti ini. Nah, ini arah arusnya kita gunakan ini I acuannya. Karena VR itu searah dengan I, ya, jadi sefasa, maka dia sama. Di mana VR mendahului berarti ke atas. Ya. Dan hasil penjumlahannya adalah kita gariskan kali ini adalah hasil penjumlahan dari VR ditambah VS secara vektor. Atau kalau ini saya bagi karena I-nya sama, maka saya bagi dengan I, maka ini akan muncul di sini sebagai Z dan sini sebagai R dan ini sebagai XL. Maka orang menyebutnya ini adalah segitiga tegangan, yang ini adalah segitiga impedansi. Ya. Maka dari sini kita bisa menyelesaikan bahwa kalau R adalah 3 ohm dan XL sama dengan 2 PFL ya, dari pembahasan yang sebelumnya, berarti sama dengan 2 kali 3,14 kali 50 kali 0,01274 itu sama dengan 4 ohm XL nya, sehingga Z nya sama dengan akar R kuadrat ditambah XL kuadrat, berarti sama dengan akar 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat atau sama dengan akar 25 atau sama dengan 5 ohm. Berarti impedansinya adalah atau R pengganti, berarti pengganti dari R dan XL ini penggantinya adalah sebesar 5 ohm. Sedangkan untuk amplitudo pada tegangan yaitu sebesar 220, sehingga saya dapatkan besarnya arus tidak lain adalah amplitudo dari tegangan saya bagi dengan impedansi, berarti sama dengan 220 dibagi dengan 5 sama dengan 44 ampere. Sedangkan beda fase antara arus dan itu tidak lain adalah sesuai dengan pembahasan di atas tadi, yaitu arkes tangan dari XL dibagi dengan R, atau arkes tangan dari 4 dibagi 3 ya. Ini 4, XL nya 4, R nya 3, maka sama dengan 53,13 derajat. Itu adalah beda fasanya. Sehingga VR amplitudo V, berarti amplitudo dari tegangan VR pada R tegangannya adalah artinya I kali R, arti IM kali R sama dengan 132 volt, berarti itu amplitudo dari tegangan VR. Sedangkan amplitudo dari tegangan VL berarti sama dengan IM kali XL, berarti sama dengan 44 kali 4 sama dengan 176 volt. Sedangkan amplitudo dari VS, apakah betul ini untuk ngecek ya, apakah betul dengan ini? Jadi amplitudo VS sama dengan VR kuadrat ditambah dengan VL kuadrat, berarti sama dengan 132 derajat kuadrat, 132 kuadrat ditambah 176 kuadrat, itu sama dengan akar dari 48400, itu tidak lain adalah sama dengan 220 watt, berarti benar. Ini untuk ngecek ya, untuk checking, untuk ngecek berarti betul. Sehingga kita bisa memberikan persamaan dari sumber tegangan yaitu VSM sin omega T atau sama dengan 220 sin 314 T omega ini ya. Sedangkan untuk I berarti IM sama dengan sin omega T karena dia terlambat sebesar besi, berarti 50 ya, berarti min besi sama dengan amplitudenya adalah 44 ampere, 44 sin
314T min 53,13 derajat. Sedangkan VR sama dengan VR sin omega min omega T. Karena apa? Karena dia dimana VR itu searah dengan arus, berarti dia telat kan, derajat PS dia telat sebesar itu, sehingga sama dengan sin omega T min besi, yaitu sama dengan 132 sin 314T min 53,13 derajat. Sedangkan VL, artinya VL dia terhadap arus dia mendahului 90, maka di sini saya tambahkan 90 berarti ya. Maka saya dapatkan VL ada VLM, baca amplitudo dari VL sin omega T min besi, saya tambah dengan 90 karena mendahului arus 90 kan, sehingga saya dapatkan 176 sin 314 T ya, berarti 53, berarti ini min 53 ditambah 90 itu sama dengan 36,87 derajat. Berarti dia mendahului arus sebesar 36. Berarti kalau kita lihat di sini, berarti saya dapatkan yaitu dia ya, saya tambahkan, maka dia akan mendahului, berarti artinya dia akan dia kalau ini plus berarti 176 sin omega 314T plus 36,87. Ini artinya dia mendahului sebesar 36,87 terhadap tegangan VS, karena VS yang kita berikan ya, berarti sumbernya tadi rangkaian ini ada RL, terus kita berikan sumber tegangan ini, berarti acuannya adalah ini ya. Tapi pada saat gambar yang acuannya adalah arus ya pada saat ini. Nah, maka dalam penulisan persamaan kita harus berlandaskan atau berdasarkan apa yang kita berikan, berarti yang di setting, berarti yang kita setting dulu adalah VS nya, nah ini acuannya berarti VS sin omega T, yang ini omega T min ini besi, ini min besi sama, yang ini adalah min besi plus 90 ya. Nah, sehingga kalau daya saya langsung pakai P min, berarti daya rata-rata yang dapatkan adalah VS, jadi amplitudo dari VS dikalikan dengan amplitudo arus per 2 cos besi, berarti sama dengan 220 kali 44 per 2 kali cos 53,13 derajat. Artinya dapatkan adalah 9680 dibagi 2 ya. Kalikan cosnya itu adalah 0,6, sehingga saya dapatkan adalah sekitar 2904 watt. Itu adalah daya rata-rata yang bisa ditransfer atau ditransmisikan dari rangkaian seri R dan L. Cukup sekian materi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.